Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Perkenalkan, nama aku Magdalena Palanglewoleba. Aku adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas soal pilihan karir. Lebih tepatnya, pilihan karir untuk orang-orang yang mungkin lagi merasa, aduh, kok kayaknya pilihan aku tuh salah deh. Aduh, kok kayaknya jurusan yang aku ambil ini salah deh. Aduh, kok aku rasanya nggak nyaman deh sama pekerjaan yang sekarang ini lagi aku jalanin. Gitu. Oke, jadi mungkin kamu nih yang sekarang lagi nonton ini ngerasa, lagi pas banget nih videonya. Ditonton ya sampai habis, oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin soal pilihan karir nih, sebenarnya siapapun yang lagi ada di posisi sekarang ini nih, itu kan sepanjang rentang kehidupannya dari kecil sampai hari ini tuh pasti nemuin atau mengalami banyak sekali pengalaman yang membentuk dia, yang menjadikan dia jadi pribadi orang yang ada di hari ini gitu, yang mungkin sekolah di jurusan IPS, yang mungkin sekolah di jurusan IPA, yang mungkin lagi kuliah dan milih satu jurusan, terus yang mungkin lagi kerja, terus habis itu di bidang yang dia sukai gitu, atau mungkin justru di bidang yang nggak dia sukai gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pengalaman kita itu, dari tentang kehidupan kita dari dulu sampai saat ini, sebenarnya kan kita tuh punya banyak sekali pilihan ya, yang mengantar kita sampai pada kita yang saat ini gitu, kita yang sekarang ini. Nah, kalau misalnya menurut Saper nih teman-teman, pemilihan karir itu adalah suatu usaha individu untuk merealisasikan konsep dirinya gitu. Jadi misalnya kayak aku memandang diriku, aku bisa gambar. Nah, bisa jadi dari konsep diri yang seperti itu membawa aku untuk punya cita-cita karir. Oh, kalau gitu aku pengen jadi pelukis deh, atau oh kalau gitu aku pengen jadi orang yang bekerja di bidang interior design deh gitu. Karena apa? Karena adanya self concept itu bisa mempengaruhi kita terhadap rencana karir, rencana pilihan karir yang mau kita ambil atau kita tuju, seperti itu. Nah, lalu selain itu juga dari self concept, ada juga hal lain yang dianggap penting dalam proses pemilihan karir, itu adalah tipe-tipe kepribadian gitu. Jadi bisa jadi, oh kalau misal orang yang introvert, dia lebih cenderung untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang tipenya seperti ini. Begitupun juga sebaliknya kalau orang yang tipenya itu extrovert atau apa seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, proses pemilihan karir ini itu tuh merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat kehidupan manusia itu kan, yang tadi aku bilang. Tapi juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak perubahan pemilihan karir itu tergantung dengan kondisi kita, situasi kita dan juga perkembangan zaman. Seperti itu. Terus kalau misalnya mungkin ada anggapan kayak, iya nih ada masanya dimana kita tuh ngalamin yang namanya masa kebingungan, masa galau untuk milih, untuk berpikir, aduh gue mau jadi apa ya, aduh gue mau kerja apa ya, aduh gue bisa apa ya, kayak gitu. Kenapa sih hal itu, kebingungan itu, kegalauan itu bisa terjadi? Nah, ternyata menurut teori ini yang dikemukakan oleh Saper, manusia itu tuh punya fase perkembangan karir yang dibagi jadi 5 fase. Yang pertama itu ada fase growth. Nah, fase growth itu terjadi di usia 0 sampai 15 tahun. Jadi ya kira-kira dari kita kecil, dari kita lahir sampai di usia remaja pertengahan gitu kan. Nah, di fase growth ini individu itu
lagi masa-masanya untuk menggali potensi, terus habis itu punya pandangan, membangun sikap, minat, terus habis itu punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang dipadu-padankan atau disatukan membentuk sebuah struktur gambaran diri atau self concept tadi. Nah, itu kenapa tadi aku bilang pengalaman hidup kita dari kecil sampai sekarang itu ternyata berpengaruh loh terhadap pembentukan pilihan karir kita di masa depan. Seperti itu. Terus yang kedua, ada fase exploration. Di fase exploration ini terjadi di usia 15 tahun sampai 24 tahun. Jadi bisa dibilang dari remaja pertengahan sampai dewasa awal. Nah, di fase ini individu itu mulai memikirkan nih berbagai alternatif pilihan tentang karir, tapi di fase ini belum memutuskan satu keputusan yang fix gitu tentang pilihan karirnya. Jadi sembari coba explore diri, cari tahu sana sini gitu dan mempertimbangkan semuanya gitu. Nah, biasanya nih di fase exploration ini nih itu terjadi masa-masa kebimbangan, terus habis itu gundah gulana, gue mau pilih apa nih buat nanti masuk SMA. Kalau misal masuk IPS nanti bakal jadi apa, kalau masuk IPA nanti kuliah apa, nanti habis itu gimana. Nah, semacam-macam itu jenis pertanyaannya. Terus di fase ketiga yaitu fase establishment. Di fase establishment ini terjadi di antara 25 tahun sampai 44 tahun. Nah, di fase ini itu ciri utamanya adalah individu itu mulai berusaha untuk memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman atau kegiatan yang sedang dia jalani atau tekuni gitu. Jadi karena tadi di fase selama remaja pertengahan sampai dewasa awal itu kan mulai cari tahu, eksplorasi. Oh, kalau misalnya gue ngejalanin sesuatu ternyata nggak klik, nggak cocok, oke, pindah, nyoba lagi. Oh, ternyata cocok nih, ditekuni lagi sampai akhirnya membentuk pola. Oh, ternyata tuh aku minatnya ini. Oh, ternyata tuh aku sukanya ini. Oh, ternyata aku tuh punya bakat di bidang ini. Dan akhirnya ya udah mulai deh tuh mengarah ke perencanaan karir kita. Nah, kalau misalnya di fase establishment ini udah mulai menekuni kayak gitu. Terus di fase keempat ada fase maintenance. Di fase maintenance ini terjadi di usia 45 tahun sampai 64 tahun. Jadi dari dewasa pertengahan dewasa akhir ke usia lansia gitu. Nah, di fase ini tuh biasanya individu itu mulai melakukan penyesuaian dari yang tadinya terus-terusan mikirin karir, sekarang udah mulai ganti ke bidang lain dan lebih ke kehidupan personalnya gitu. Kayak ya udah mulai kerja gitu kan. Terus habis itu next apa gitu. Terus fase yang kelima itu ada fase decline. Nah, fase decline ini berarti dari mulai itu dari usia lansia itu ya. Di fase ini itu tuh individu udah masuk masa pensiun dan harus menemukan pola hidup yang baru gitu sesudah dia mengalami atau melewati fase dia selesai bekerja atau pensiun itu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita ngebahas tentang fase perkembangan karir, ya teman-teman udah mulai jadi paham lah ya. Oh iya, ternyata emang kalau misalnya galau-galau gini wajar lah ya gitu kan. Emang lagi ada di fasenya gitu. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika kebingungan yang teman-teman rasakan, ketika perasaan aduh jangan gue salah nih ngambil pilihan ini, itu berlanjut sampai mempengaruhi perilaku teman-teman gitu. Ketika menjalani aktivitas teman-teman dan berakibat bisa menimbulkan dampak ke bidang lain gitu. Jadi menimbulkan masalah-masalah lain gitu. Itu udah otomatis jadi masalah kan. Nah, sekarang nih pertanyaannya mungkin teman-teman aku kasih waktu
2 menit lah ya, 2 menit. Aku kasih waktu 2 menit, coba teman-teman pikirkan, apa sih kira-kira yang membuat teman-teman merasa dan berpikir bahwa teman-teman itu saat ini lagi salah tempat. Salah tempat tuh dalam arti salah jurusan kuliah, atau mungkin salah ngerasa nggak cocok di jurusan SMA, atau mungkin juga ngerasa nggak cocok di pekerjaannya, kayak gitu. Coba ya teman-teman pikirin 2 menit. Gimana? Udah 2 menitnya? Nah, mungkin dari antara teman-teman udah ada yang mulai kepikiran nih, iya sih waktu itu gara-gara maksain aja ikut-ikutan teman, bisa jadi gitu. Atau iya sih waktu itu ya karena dipilihin orang tua terus manut-manut aja, bisa jadi gitu. Atau iya sih sebenarnya aku dikasih kebebasan buat milih itu sendiri, tapi pada saat aku diminta untuk memilih, aku sendiri sebenarnya nggak yakin sama diri aku gitu, bisa atau enggak, sampai akhirnya ya udahlah pilih-pilih aja gitu. Terus akhirnya ternyata sekarang ini ngerasa lagi gak enjoy nih, atau bahkan ngerasa jangan-jangan gue salah nih ada di sini gitu. Nah, next ya, teman-teman udah mulai punya gambaran atau jawaban itu. Nah, sekarang jadi teman-teman, menurut teori sosial kognitif career theory, itu tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menjadi penentu kita untuk melakukan pemilihan karir. Ada 2 sih faktor besar itu. Yang pertama, environment influence. Jadi pengaruh dari kondisi lingkungan gitu ya. Jadi kayak tadi, mungkin selama proses memilih teman-teman banyak mendapatkan saran, nasihat, masukan dari teman, orang tua, guru, kerabat, siapapun lah gitu kan. Lo cocoknya kayak di sini aja deh. Lo cocoknya kayaknya ini deh. Kamu kayaknya pantasnya di sini deh. Kamu kayaknya kayaknya semua itu gitu kan. Di satu sisi itu baik gitu. Di satu sisi itu baik karena kita jadi bisa tahu bagaimana pandangan orang lain terhadap kita tentang kemampuan yang kita punya gitu kan. Tapi di satu sisi, kalau kita menerima itu terlalu banyak dan kita sendiri nggak bisa sortir, ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya kita sendiri jadi malahan bingung gitu. Terus kayak, gue masuknya apa gitu, gue pilihnya apa, gue kerjanya apa, seperti itu. Nah, faktor itu kan ternyata berpengaruh juga nih terhadap proses pemilihan karir kita. Terus yang kedua ada background influence. Background influence itu ya dia balik lagi ke diri kita gitu, faktor internalnya. Mulai dari minat kita, mulai dari potensi yang kita punya, mulai dari kemampuan kita, terus habis itu mulai dari mungkin hal-hal lain yang menunjang gitu ya, nilai akademis atau mungkin juga fasilitas atau sarana yang kita punya. Terus seberapa besar keinginan kita atau motivasi kita untuk memiliki pilihan karir yang baik gitu. Itu kan juga semua berpengaruh gitu. Itu tadi, jadi ada environment influence sama background influence. Nah terus tadi kan kita udah ngeliat tentang faktor yang mempengaruhi pilihan karir kita kan. Sekarang next nih, terus gimana dong kalau misalnya udah terlanjur milih dan salah gitu, atau merasa nggak oke, nggak nyaman. Sebenarnya tips dasar yang paling dasar itu adalah coba bikin strategi ulang. Karena bisa jadi perasaan nggak nyamanmu saat ini, perasaan nggak cocokmu saat ini, itu terjadi karena sebelumnya kamu kurang untuk merancang strategi seperti itu. Nah, coba nih, aku mau praktekin, teman-teman sangat boleh banget untuk praktekin juga. Mungkin kalau misalnya di sekitar teman-teman ada selembar kertas, boleh juga diambil. Tapi kalau enggak, boleh juga sambil diingat-ingat atau nanti bisa dikerjain juga. Mungkin strategi ini juga teman-teman pasti udah banyak yang tahu lah ya kan. Strategi SWOT gitu, dari start and half length. Nah itu. Nah, jadi di strategi SWOT ini itu tuh ada 4 komponen sebenarnya.
yang bisa kita gunakan untuk menganalisis diri kita kalau misalnya kita mau merencanakan sesuatu gitu. Nah, dimulai ya dari S nih. Dari S itu strength atau kekuatan gitu. Coba sekarang teman-teman pikirin selama 2 menit ya, 2 menit. Apa sih sebenarnya yang udah teman-teman punya, yang ada dalam diri teman-teman gitu. Boleh pengalaman, boleh potensi, boleh minat, apapun itu. Coba 2 menit. Kekuatan yang teman-teman pikir itu bisa jadi penunjang untuk mencapai cita-cita karir teman-teman. Oke? 2 menit. Oke, udah 2 menitnya tadi udah ya, kita pikirin selama 2 menit tadi strength atau kekuatan yang kita punya. Terus sekarang ke W atau weakness. Jadi coba nih teman-teman pikirin, kira-kira apa sih mungkin kelemahan atau kekurangan atau sesuatu yang ada dalam diri teman-teman yang menurut teman-teman itu tuh bisa mengganggu atau bisa menghambat tercapainya pilihan karir atau rencana karir yang teman-teman punya gitu. Coba pikirin selama 2 menit ya. Apapun itu, boleh misalnya kayak sikap, sifat, atau mungkin kondisi, apapun itu, pokoknya yang ada di dalam diri teman-teman. Oke? Terus selanjutnya kita lanjut ke O atau opportunity. Nah, atau kesempatan ya. Jadi sekarang coba 2 menit lagi teman-teman pikirin, kira-kira nih ada nggak sih atau apa aja ya kesempatan atau hal-hal yang sebenarnya bisa loh mendukung aku untuk aku tuh mencapai cita-cita karir yang aku punya gitu, yang aku rencanakan gitu. Apapun itu, misalnya bisa kayak punya kesempatan untuk diskusi, punya kesempatan untuk akses informasi yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, terus terkait dengan karir atau apapun itu. Oke, selama 2 menit. Terus udah ya, tadi pikirin opportunity atau kesempatan yang teman-teman punya. Sekarang yang terakhir nih, atau yang keempat, coba teman-teman pikirin ancaman apa. Ini komponen yang keempat ini threat. Kira-kira ada nggak sih situasi atau sesuatu lah, segala hal yang teman-teman pikir itu bisa menjadi penghambat bagi teman-teman gitu. Bedanya kalau yang tadi weakness itu kan berasal dari dalam diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya trait bisa jadi dari lingkungan sekitar kita gitu. Selama 2 menit ya. Oke, udah selama 2 menit tadi. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman udah mulai makin jelas ya. Mungkin ada juga yang sekarang 2 menit itu waktunya kurang, atau justru udah dapetin banyak hal gitu dari 2 menit tadi. Gak apa-apa teman-teman, nanti bisa teman-teman coba lagi dengan cara mungkin pas lagi nulis itu video di pause dulu, atau misalnya ditulis dulu sebanyak-banyaknya sekarang, terus nanti bisa ditonton ulang videonya gitu. Oke? Nah, tadi kan dari yang sisi strength dan weakness-nya itu dari dalam diri kita. Terus habis itu yang opportunity dan threat-nya itu dari lingkungan sekitar atau kondisi eksternal dari di luar diri kita kan. Nah, itu juga sejalan sebenarnya kayak yang tadi teori itu kan udah dibilang kalau misalnya ternyata tuh ada faktor lingkungan dan juga faktor dari dalam kita atau background influence kayak gitu yang bisa mempengaruhi kita untuk memilih rencana pilihan karir kita di masa depan. Seperti itu. Oke, udah ya. Terus nih sekarang tadi kan udah nih ya kan pakai strategi SWOT itu. Nah, sekarang aku punya beberapa tips. Nama tipsnya itu adalah JAIM. Tada! Nah kan, kita JAIM aja kita bisa merestrukturisasi kognitif kita supaya kita bisa terarah ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai sama diri kita gitu.
Jadi tips JIM ini terdiri dari 4 komponen juga, kayak tadi kayak SWOT itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Komponen pertama dari huruf J, maksudnya adalah jangan putus asa gitu. It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya sekarang teman-teman ngerasa tapi tuh nggak ada semangat ya, tapi tuh rasanya jadi kayak buang-buang waktu, tapi tuh kayak nggak ada gunanya gitu, nggak enjoy ngejalaninnya dan lain-lain. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya memang ngerasa seperti itu gitu, karena itu kan perasaan muncul dan nggak dibuat-buat gitu. Terus habis itu nggak apa-apa juga kalau misalnya merasa kecewa sama kondisi sekarang, kenapa gue bisa ada di jurusan ini. Terus habis itu juga pokoknya banyak hal lah gitu. Kenapa bilang jangan putus asa? Karena kalau misalnya kita terus-terusan putus asa nih, ya kita bakal ngejalanin hari-hari itu dengan penuh rasa penyesalan gitu. Makanya akhirnya udahlah, udah gak niat lagi gitu. Udahlah, mendingan gue sama sekali gak usah lanjutin semuanya kayak gitu. Jadi malah bisa menimbulkan masalah lain kan kalau kayak gitu. Makanya tetap semangat dan lanjut ke komponen kedua. Komponen kedua yaitu ambil langkah baru. Ini dia, kayak yang tadi salah satunya ya, susun strategi ulang. Sebenarnya kenapa di sini bilang ambil langkah baru? Sebenarnya teman-teman, kayak mungkin teman-teman mikir, tapi tuh dari dulu gue tuh udah selalu merancang rencana karir gue gitu. Tapi ketika gue ngejalanin, ternyata nggak semenikmati itu, nggak secocok itu rasanya, jadi kecewa gitu kan. It's okay teman-teman untuk mengambil langkah baru atau menyusun ulang strategi gitu. Toh juga kalau misalnya seandainya satu strategi atau satu cara yang teman-teman lakukan itu gagal atau justru nggak cocok sama teman-teman, itu bukan berarti teman-teman sia-sia kan, bukan berarti waktu teman-teman tuh terbuang gitu aja, tapi justru teman-teman bisa belajar hal baru gitu. Oh ternyata kalau misalnya di sini aku nggak cocok, oke kalau gitu cari yang lain yang cocok gitu. Jadi coba ambil langkah baru, explore diri lagi, karena yang tadi dibilang juga sebenarnya pemilihan karir itu kan prosesnya sepanjang hayat kan, sepanjang hidup gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya sekarang ini mungkin lagi ngerasa salah arah gitu, it's okay. Tapi yang penting harus tetap ingat, jangan lama-lama, dan harus tetap untuk gimana caranya supaya maju lagi, cari strategi baru. Oke? Terus komponen yang ketiga, tadi udah J, A, I. I-nya adalah introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini bisa ya kita merefleksikan gitu ya, apa aja sih yang udah selama ini kita lakuin gitu. Usaha apa aja sih yang selama ini kita lakuin untuk mencapai itu. Terus pihak-pihak mana saja sih atau siapa saja sih orang-orang di sekitar kita yang ikut berpengaruh terhadap pilihan karir kita, terhadap pembentukan diri kita bisa sampai ada di titik ini gitu. Terus atau mungkin juga bisa jadi oh ternyata strategi yang aku pakai kemarin tuh salah, nggak cocok sama aku. Nah, coba diintrospeksi lagi gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya teman-teman ngambil langkah baru, nyusun strategi baru, teman-teman tahu nih supaya nggak ibaratnya supaya nggak jatuh lagi di lubang yang sama gitu. Jadi bisa belajar dari pengalaman gitu. Toh pengalaman gagal itu tidak selalu selamanya bermakna buruk gitu kan. So, yang keempat, komponen keempat itu JAIM. M, modal percaya diri. Itu dia, modal percaya diri. Kenapa modal percaya diri? Karena teman-teman, kalau misalnya kita udah punya strategi baru, kita udah punya banyak ide baru, tapi kita sendiri nggak yakin sama diri kita, tapi kita sendiri nggak percaya sama diri kita, ya udah kalau misalnya kayak gitu, semua ide, semua strategi ya hanya tinggal rencana doang gitu, hanya tinggal angan-angan doang gitu, dan kesuksesan di rencana karir yang udah kita buat ya udah gitu akan terlewat gitu aja gitu. Jadi tetap percaya diri,
urusan gagal, urusan lagi ngerasa salah arah, itu nggak apa-apa, wajar, diterima, dan justru dari situ bisa punya kesempatan untuk belajar. Jadi tetap percaya diri supaya nanti kita ketika ngejalanin rencana baru atau strategi baru itu bisa lebih enjoy dan bisa lebih menikmati. Ya enjoy, menikmati sama lah ya, maksudnya bisa lebih enjoy dan bisa jadi menemukan banyak insight baru gitu. Oke, jadi itu tadi bahasan dari aku. Terus habis itu kita udah lihat tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir kita. Terus juga kita udah lihat strategi SWOT yang bisa kita terapin. Terus juga kita udah tadi ngebahas soal tips jaim. Nah, semoga dengan kamu menonton video ini ada satu pelajaran atau hal baik atau hal positif atau hal berguna yang kamu dapetin, atau ibaratnya nemuin aha moment gitu, kayak aha, emang sih gak semua kegagalan atau perasaan-perasaan kayak gini tuh salah gitu. Jadi teman-teman, kita berharap semuanya, semoga setiap orang bisa menemukan versi terbaik dalam dirinya sendiri supaya dia bisa mencapai nih rencana pilihan karir yang sudah dia rancang gitu, sehingga dia bisa menemukan arti kebahagiaan yang sejati gitu kan, karena bisa menjalani sesuatu sesuai dengan rencana, sesuai dengan potensi, sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan, dia usahakan gitu. Karena tidak ada sedikit pun usaha yang sia-sia ketika kita mau untuk menuju mencapai cita-cita yang bisa berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke? Jadi segitu aja dari aku. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir sekarang ini. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau diskusi, boleh banget. Oke, aku sangat terbuka terhadap diskusi seperti ini gitu. Oke deh, kalau gitu sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.